Keresahan saya ini adalah wujud keinginan kuat untuk memecahkan berbagai persoalan di Aceh. Bagi generasi muda intelektual Aceh yang kelak bisa berperan tak hanya di Aceh, tapi juga di Indonesia. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar meneteskan air mata atau menangis saat menyampaikan kuliah umum di kampus Universitas Syiah Kuala atau USK Banda Aceh pada Rabu kemarin. Terhitung ada 2 kali momen Indra terkuras emosinya saat membahas persoalan yang dihadapi Aceh saat ini. Momen tersebut seolah mengkampanyekan dirinya sebagai figur yang layak siap menjadi PJ Gubernur Provinsi Aceh masa bakti tahun 2022 hingga 2024 jika ada peluang maju di Pilkada Gubernur Aceh pada pemilu 2024 mendatang. Indra bisa mencoba maju di pilkada serentak tersebut. Pada kuliah umum tersebut, Indra tidak ditemukan membahas soal DPR RI. Padahal tugas Sekjen DPR RI sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2015 tentang Sekretariat Jenderal fokus membantu kelancaran tugas-tugas anggota DPR RI. Yang mana tugas utama Indra Iskandar di DPR mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan juga tugas DPR RI di bidang administrasi dan persidangan, bukan sebaliknya mengkampanyekan dirinya layak jadi gubernur. Diketahui sebelumnya, Indra digadangkan bakal menggantikan Gubernur Aceh definitif Insinyur Nova Iriansyah yang habis masa jabatannya di bulan Juli 2022 tahun ini. Sementara pilkada serentak baru digelar di tahun 2024 mendatang. Di sejumlah media lokal, Indra diceritakan merupakan salah satu putra daerah yang berhasil di ibu kota negara. Di sisi lain, Indra Iskandar masih terbelit sejumlah persoalan di DPR. Yang terbaru terkait dengan pengadaan garden di DPR, di mana penetapan pemenang tender proyek miliaran tersebut dimenangkan oleh penawar harga tertinggi, yakni senilai 43,5 miliar, dengan alasan syarat yang dimiliki oleh penawar tertinggi lebih lengkap, bukan sebaliknya dengan penawaran terendah. Keputusan itu menuai polemik di sebagian besar perusahaan yang ikut dalam proses tender tersebut. Banyak perusahaan yang gugur lebih awal dengan alasan tertentu tanpa adanya proses penawaran yang jelas. Memenuhi standar pendidikan kejuruan yang bisa memenuhi tuntutan, tapi harusnya banyak sekolah vokasi kepariwisataan, sekolah vokasi perikanan, sekolah vokasi pertambangan. Itu yang harus ke depan terus kita kembangkan. Jumlah SMK yang kita miliki di Aceh ini adalah modal untuk mendidik generasi muda Aceh menjadi angkatan kerja yang diserap oleh industri. Pertanyaannya, apakah dari sekian banyak SMK itu sudah memenuhi standar pendidikan kejuruan yang bisa memenuhi tuntutan dunia kerja? Oleh karena itu, menurut hemat saya, fasilitas pendidikan SMK harus ditingkatkan dengan mengalokasikan dana guna memperbaiki kualitasnya. Sehingga lulusan SMK yang terdiri dari generasi muda Aceh siaga kerja karena terlatih dan terampil. Gagasan tersebut adalah satu dari sekian solusi yang menurut hemat saya harus kita lakukan agar kita bisa mengangkat derajat kehidupan masyarakat Aceh. Tentu saja kualitas pendidikan tinggi khususnya di USK harus pula ditingkatkan. USK harus bisa menjadi kawah candra di muka bagi generasi muda intelektual Aceh yang kelak bisa berperan tak hanya di Aceh, tapi juga di Indonesia. Ada 3 kata kunci yang saya ingin perkenalkan pada masyarakat Aceh yang mungkin tak lagi asing di telinga kaum cerdik cendekia USK ini. Pertama, imajinasi. Imajinasi adalah kemampuan untuk membayangkan alam kehidupan beserta tantangan-tantangan ke dalam alam pikiran kita.
Di dalam alam pikiran kita, seluruh tantangan dalam kehidupan dibayangkan, direka, ditafsirkan untuk menciptakan gambaran ideal atas persoalan yang terjadi di dunia nyata. Dengan imajinasi ini, Elon Musk, saya kira teman-teman tahu Elon Musk, yang paling kaya di muka bumi saat ini, menciptakan roket ulang-alik untuk mengetahui kehidupan di planet Mars. Itu bukan satu hayalan lagi, itu imajinasi yang sudah mulai diwujudkan. Dengan imajinasi tersebut, kekuatan pikiran menjadi alat untuk mencari solusi atas problem kehidupan di atas dunia ini. Pertama. Yang kedua, kreativitas. Imajinasi yang dikembangkan di alam pikiran kita akan mendorong timbulnya kreativitas untuk menciptakan sesuatu yang kita butuhkan dalam kehidupan ini. Kreativitas adalah modal utama untuk menjawab tantangan zaman. Kini kita hidup di era disrupsi yang menyuguhkan berbagai temuan-temuan yang menakjubkan. Teknologi berkembang pesat sebagai konsekuensi dari melajunya perkembangan ilmu pengetahuan manusia. Yang ketiga, yaitu inovasi. Dalam terminologi teknologi, kita sering mendengar istilah teknologi tepat guna, suatu cara menciptakan alat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sebagai ilustrasi, Aceh dikenal sebagai penghasil kopi terkenal, bukan hanya di Indonesia, tapi di hampir seluruh belahan dunia. Pertanyaannya, mengapa kopi Indonesia, khususnya dari Gayo Aceh, belum bisa menjadi nomor 1, mengalahkan kopi dari Amerika Latin atau Vietnam?